Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Nah, ini sering sekali banyak orang itu menyampaikan kepada publik ataupun pas lagi ngobrol ataupun pas apa itu dengan teman-temannya, mesti di saat membahas tentang bisnis itu pasti ada kaitannya dengan kamu harus bisa memanage keuangan, kamu harus ini, harus itu. Nah, sebenarnya apa sih manajemen keuangan itu? Dan apa yang perlu kita pelajari di dalam manajemen keuangan itu? Nah, di sini manajemen keuangan menurut beberapa para ahli ya, ini banyak sekali menurut Prawironegoro, menurut Bambang Rianto, menurut Jeff Bradley, Sutrisno, James Van Hornet, terus menurut Sony, terus menurut Nestle dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Nah, ini saya bacakan tiga aja ya, tiga dari pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Nah, menurut Prawironegoro, beliau menyampaikan bahwa manajemen keuangan itu adalah aktivitas pemilik atau manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Ya, menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan besar usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Berikutnya, menurut Bradley, bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana dan seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian ini bahwa manajemen keuangan itu adalah sebuah sesuatu hal yang dikerjakan oleh manajer keuangan, di mana mereka bagaimana caranya bisa memperoleh sebuah modal, entah itu modal dari penjualan saham, entah itu dari IPO, ya, entah itu dari modal-modal pinjaman yang lainnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengembangkan perusahaan itu. Dimanfaatkan modal tersebut seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan produksi guna mencari sebuah laba ataupun keuntungan. Nah, gunanya seperti itu. Makanya kalau kita memahami atau mengetahui para pelaku usaha di luar sana itu banyak sekali yang dia membangun perusahaan, setelah perusahaan sudah mulai bergerak, sudah mulai tumbuh, akhirnya mereka menjual sahamnya ke publik. Karena kalau perusahaan itu track record-nya bagus, manajemennya bagus, accounting-nya bagus, informasi ke publik juga bagus, pasti banyak investor yang akan berminat untuk membeli saham di perusahaan itu. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan IPO, ya, di mana di saat melakukan IPO itu juga ada syarat-syaratnya. Perusahaan itu harus tidak boleh tertutup, harus terbuka. Semua informasi masyarakat harus tahu agar mulai dari laba, mulai dari pendapatan dan sebagainya itu juga harus diketahui. Guna untuk menarik perhatian para investor dan nantinya akan bisa membeli saham-saham di perusahaan tersebut ataupun mau membeli perusahaan di waktu melantai di bursa saham. Itulah guna dari manajemen keuangan. Nah, setelah itu dia akan mendapatkan modal. Jadi modal tersebut akan digunakan sebagus mungkin, sebaik mungkin untuk mengembangkan perusahaan tersebut untuk meningkatkan labanya. Tetapi ada cara yang lain juga, yaitu dengan pinjaman modal ke pihak ketiga ataupun perbankan, umumnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa tuh fungsi dari manajemen keuangan itu? Fungsinya apa? Keputusan investasi. Semua apa yang dimiliki oleh perusahaan itu bagian dari investasi, ya, bagian dari investasi.
termasuk meja, kursi, tanah, bangunan, almari, semuanya ada bagian dari investasi. Mesin di pabrik, makanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu memilih sesuatu hal yang efektif dan efisien. Apa salah satunya yang efektif dan efisien itu? Mengurangi tenaga kerja menggunakan tenaga mesin. Itu bagi mereka sangat efektif. Nah, berikutnya memutuskan masalah pendanaan. Tugasnya adalah mengelola semua keuangan agar bisa berjalan dengan baik. Orang yang tidak memahami tugas dan wewenang manajemen keuangan, biasanya staf-staf itu akan memikirkan hanya sekedar pengen kenaikan gaji, pengen kenaikan upah, ininya terlalu perhitungan ini ya, biasanya seperti itu. Tetapi kalau orang yang memahami tentang pengelolaan keuangan, pasti dia paham. Karena bagi perusahaan itu ada kenaikan 100.000 sampai 50.000 sampai 200.000 pun itu kalau dikalikan sekian ribu karyawan sudah berapa per tahun itu. Kita katakanlah kenaikannya 200.000 saja. 200.000 kalau staf karyawan dan stafnya itu ada 1.000, berarti perusahaan itu harus menggelontorkan uang 200 juta per bulan. Nah, berarti 1 tahun kurang lebih sekitar 2,4 miliar. Itu yang jarang dipahami. Orang kan biasanya taunya hanya sekedar wah perusahaan kan gede, lancar, ekspor terus bla bla bla, tetapi dia tidak tahu keuangannya seperti apa kan gitu. Dan berikutnya adalah keputusan pengelolaan aset. Pengelolaan aset adalah apa yang dimiliki oleh perusahaan itu semua. Itu adalah bagian dari aset. Mesin, sumber daya manusia atau para karyawan staf di situ itu adalah aset yang sangat berharga oleh perusahaan. Makanya orang-orang ataupun staf-staf ataupun SDM sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu yang sangat mumpuni, sangat apa ya istilahnya, dia itu pekerja keras, mumpuni, dia expert di bidangnya, dia pasti akan dipromosikan untuk naik jabatan. Tetapi kalau kerjanya hanya sekedar kerja-kerja biasa, menjalankan aktivitas ini, nggak ada effortnya lebih, nggak ada ini, nggak ada itu, ya semuanya di-mindsetkan dengan uang atau semuanya di-mindsetkan dengan dihargai dan sebagainya, ya biasanya dia tidak akan dinaikkan, tidak akan digunakan orang-orang seperti itu. Karena perusahaan pasti akan lebih memilih orang-orang yang totalitas itu. Nah, selain itu, perusahaan juga akan tugas dari fungsi dari manajemen keuangan adalah dia harus membuat planning, merencanakan keuangan. Keuangan ini bagaimana pengelolaannya untuk pengeluaran selama 1 tahun itu berapa? Untuk gaji karyawan, bayar listrik, untuk iklan, untuk promosi, terus untuk diskon, untuk ini dan lain sebagainya. Nanti kira-kira keuangan seperti apa? Kira-kira kasnya berapa yang harus aku sisihkan untuk perusahaan? Nanti yang akan dividen yang akan kita bagikan ke para pemegang saham berapa? Itu kan diperhitungkan. Terus budgeting, controlling, auditing, reporting. Nah, ini adalah tugas dari manajemen keuangan juga, di mana setiap pengelolaan dana itu ada budgetnya. Ya, budgetnya berapa? Maksimal anggarannya ada. Makanya di dalam perusahaan itu yang sehat pasti dia akan melakukan istilahnya jika pengadaan barang itu perusahaan akan lelang. Nah, melakukan nanti ada beberapa para vendor untuk menyodorkan proposalnya untuk pengadaan barang tersebut. Siapa yang paling benar-benar mungkin harganya cocok dengan perusahaan, kualitasnya juga bagus, dan juga produk yang ditawarkan juga bagus, itu pasti yang akan dipilih oleh perusahaan itu. Nah, yang berikutnya adalah controlling. Controlling ini biasanya dilakukan oleh perusahaan itu per semester. Ya, per semester di perusahaan itu bisa per 3 bulan. Ya, kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun per semester per 6 bulan.
Tapi kalau kuartal itu kuartal pertama itu 3 bulan, kuartal kedua 3 bulan sebagainya. Dari 3 bulan pertama pendapatannya berapa perusahaan itu? Terus untuk nanti akan dievaluasi ya, atau reporting ini yang terakhir ini ya. Kira-kira dilaporkan, oh ini loh pendapatannya sekian, pengeluaran kita sekian. Oke, masih bisa jalan. Kalau masih bisa jalan berarti nanti di semester berikutnya bagaimana? Oh ternyata di semester berikutnya mengalami penurunan penjualan. Karena apa? Karena pandemi. Nah, ini juga harus dikontrol. Berarti ada pos-pos pengeluaran yang harus dikurangi. Ini adalah bagian dari kontrol. Kalau kita tidak melakukan hal itu ya, kita nanti sampai akhir tahun akan banyak pengeluaran yang tidak terduga dan akhirnya nanti akan menguras kas yang banyak sekali. Nah, selain itu tugasnya mengaudit, memeriksa keuangan per divisi setiap pengeluaran dana itu. Dana itu keluarannya berapa, apakah sesuai dengan harga di pasar, apakah sesuai dengan jumlah produk yang dibeli, jumlah barang yang diadakan, dan lain sebagainya. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan itu ada beberapa hal, ada 3 ya. Yang pertama adalah aktivitas penggunaan dana, perolehan dana, dan pengelolaan aktiva. Penggunaan dana itulah dana yang ada di perusahaan itu benar-benar dikelola dengan baik, ya. Mulai dari investor tadi, mulai dari menginvestasikan, ya, mulai dari melakukan hal-hal yang bersifat akses atau aktivitas finansial ataupun mengalokasikan berbentuk keuangan atau finansial asetnya itu jelas, di mana setiap penggunaan itu ya itu benar-benar tidak benar-benar terarah, tidak banyak bocornya kemana-mana gitu. Nah, pengelolaan dana, benar-benar dana yang sumber dana yang masuk ke perusahaan itu mulai dari laba, mulai dari investasi, mulai dari investor, mulai dari apapun pinjaman modal dari manapun itu tetap harus dikelola dengan baik oleh manajemen keuangan itu. Nah, pengelolaan aktiva yang terakhir, di mana setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva dan dana tersebut harus dialokasikan seefisien mungkin. Jadi dana yang sudah didapat ya jangan sampai itu hanya mandek aja, hanya berada di kas saja gitu. Jika kita sudah melakukan sebuah IPO atau kita sudah mendapatkan uang dari investor kita atas penjualan saham, terus uang tersebut jangan sampai kita diamkan di kas saja, tetapi harus kita putarkan. Kita bisa melihat beberapa ya. Salah satu contohnya e-commerce yang ada saat ini, yang salah satu contohnya Gojek itu, GoPay itu sekarang sudah bisa membeli perusahaan. Jadi anak usaha dari Gojek itu salah satunya platformnya itu GoPay. GoPay itu bisa membeli mengakuisisi salah satu perusahaan. Nah, ini menunjukkan bahwa cadangan kas atau keuangan yang diperoleh oleh dana-dana yang diperoleh oleh GoPay tersebut itu sudah sangat cukup untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, tujuannya apa itu? Tujuannya untuk pengelolaan dana. Perlu kita ketahui bahwa seorang pengusaha atau manajemen keuangan itu tidak pernah berharap uangnya itu mandek saja. Ya, mandek saja di kas, tetapi harus berputar agar memiliki keuntungan yang lebih. Maka tujuan dari manajemen keuangan adalah mencetak keuntungan lebih. Keuntungan ini tidak hanya saja dari produk yang dihasilkan, tetapi investasi-investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu di berbagai macam perusahaan-perusahaan yang lainnya atau bisnis-bisnis yang lainnya. Mobilisasi keuangan yang tepat, penggunaan keuangan yang tepat, dan juga sistem manajemen yang bagus. Yang berikutnya adalah kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan ini tujuan manajemen keuangan yang ketiga adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan. Karena perusahaan ini tidak hanya sekedar berdiri untuk 1 tahun, 2 tahun saja. Ya. Makanya kalau kita memutuskan untuk berbisnis, carilah peluang bisnis yang jangka panjang, bukan jangka pendek.
Kira-kira kalau kita memutuskan bisnis ini, apakah 5-10 tahun ini masih bisa survive perusahaan itu atau bisnis itu? Makanya tujuan dari manajemen keuangan itu untuk kelangsungan masa depan hidup dari perusahaan itu. Apakah perusahaan ini akan hanya sekedar stagnan di situ, ataukah bisa berkembang, atau hanya 5 tahun, 2 tahun berikutnya sudah mati? Gitu. Ini yang harus perlu dipelajari. Karena tidak semua orang memahami seperti ini ya. Mereka yang dia pahami hanya sebagian orang expert di bidang ini, bidang itu, tetapi kadang-kadang tidak memikirkan, oh ini bisnisnya kedepannya seperti apa itu. Jarang sekali, makanya ini harus dilakukan oleh perusahaan itu. Jika perusahaan itu satu produknya, 2 produk, 3 produknya itu sangat bagus, sangat penjualannya sangat bagus, biasanya dia akan mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari istilahnya kemasannya, mulai dari penjualannya agar tidak tergerus oleh zaman, pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, keuntungannya pasti akan diinvestasikan dengan mengembangkan yang lainnya. Itu guna untuk apa? Untuk menopang fundamental dari keuangan perusahaan itu biar lebih kuat lagi. Jadi tidak hanya satu sumber yang didapat oleh perusahaan itu. Yang berikutnya adalah koordinasi yang benar. Harus ada pemahaman dan korporasi yang tepat antara berbagai departemen. Departemen keuangan harus memahami dan setuju dengan departemen lain dalam perusahaan agar bisa berfungsi dengan lancar. Nah, tujuan yang keempat ini adalah manajemen keuangan harus bisa memahami di berbagai macam departemen. Kalau manajemen keuangan itu ingin maju, dia harus bisa memahami. Salah satu contohnya manajemen keuangan dengan manajer pemasaran ataupun marketing, ya, di mana di saat manajemen marketing itu pasti akan membutuhkan dana pos khusus untuk promosi. Lah kalau promosinya ini dihambat oleh manajer keuangan karena cara pandang, cara berpikirnya tidak maju, ya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya ini harus satu misi dalam pemikiran. Manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen pasar. Ini ada satu klub. Yang satu tugasnya mengelola, yang satu tugasnya mencari orang-orang yang benar-benar mumpuni, yang satu benar-benar mempromosikan yang setidaknya itu yang nendang, yang benar-benar tepat sasaran. Nah, ini bagaimana agar bisa berjalan dengan baik? Kalau yang memegang keuangan saja tidak bisa terbuka dengan yang lini-lini departemen yang lainnya, ya tidak bisa berjalan dengan baik fungsi tersebut. Selanjutnya, menurunkan biaya modal, di mana manajer keuangan juga mencoba untuk terbaik untuk mengurangi biaya modal yang merupakan sesuatu yang vital bagi bisnis. Mereka memastikan uang yang dipinjam menarik sedikit suku bunga sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi biaya modal di sini berharap di saat perusahaan itu mencari pinjaman modal, itu mencari pinjaman yang lunak. Ada perusahaan besar-besar itu bisa loh mendapatkan pinjaman lunak tanpa bunga. Nah, beda dengan perusahaan-perusahaan yang mikro ya, ataupun yang kecil itu UMKM itu. Itu biasanya ada yang seperti itu. Kalaupun perusahaan gede pun ada yang mendapatkan bunga, itu biasanya bunganya lebih kecil karena pinjamannya modal sangat besar. Sekarang kita meminjam modal 100 miliar, 500 miliar, 50 miliar dengan yang 1M sama yang 50 juta tetap berbeda bunga banknya itu. Nah, yang berikutnya adalah prinsip manajemen keuangan. Akuntabilitas, konsistensi, kelangsungan hidup, transparan, standar akuntansi, integrasi, dan pengelolaan. Nah, ada beberapa prinsip ya, prinsip manajemen keuangan. Di sini prinsip-prinsip akuntabel, wajib moral hukum terdapat dalam sebuah perusahaan sehingga dapat diketahui di mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja. Jadi di sini ada badan hukum ya, serta pengelolaannya itu benar-benar diketahui oleh banyak orang-orang yang berkepentingan di situ, mulai dari CEO, owner, dan sebagainya. Konsistensi dan sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya pergantian tersebut
menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Jadi konsistensi di sini bukan berarti perusahaan itu hanya ritmenya menggunakan sistem-sistem yang lama. Ya, sistem-sistem yang lama, pos-pos keuangan yang lama itu kita boleh menggunakan sistem yang pendahulu kita ataupun manajer pendahulu kita di saat kita menggantikan sebagai seorang manajer keuangan. Boleh kita menggunakan sistem yang lama. Tetapi jika sistem yang lama itu ada hal yang kurang pas, wajib kita rubah. Entah itu cara alokasinya, pos-posnya di departemen ataupun pengadaannya dan lain sebagainya, itu tidak pas, berarti harus dirubah kayak gitu. Nah, kelangsungan hidup di sini adalah manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan hidup. Ya, susahnya menjadi manajer keuangan itu di sini karena harus memikirkan keuangan yang harus diputar setiap tahunnya, setiap bulannya, mulai gaji, mulai pengadaan bahan baku, mulai dari nanti biaya periklanan dan lain sebagainya itu sudah pakem, masih ada yang lainnya. Tetapi bagaimana caranya agar perusahaan itu sudah berjalan lancar sehingga perusahaan itu bisa hidup cukup waktu yang lama atau bahkan berpuluh-puluh tahun gitu. Ya ini salah satu caranya perusahaan harus benar-benar mengelola cadangan kas yang baik. Ada alokasi cadangan kas yang ini untuk bisa dikatakan untuk cadangan devisa perusahaan. Setelah itu pengelolaan kas untuk dana pensiun. Nah ini juga sangat penting. Dana pensiun itu yang dari seluruh staf dan karyawan di situ dikelola untuk dikembangkan, bukan disimpan di bank ya, dikelola untuk dikembangkan, diinvestasikan. Yang berikutnya dari mulai berinvestasi. 3 cara ini yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan untuk agar perusahaan itu tetap hidup dan bisa berjalan dengan baik. Transparan ini sangat penting sekali ya perusahaan. Jika transparan pasti banyak sekali para investor yang minat untuk membeli saham di perusahaan itu ataupun bekerja sama dengan perusahaan itu. Selain itu juga owner, direksi, komisaris pasti akan percaya bahwa kinerjanya dia sangat baik karena dia transparan dalam laporan keuangannya. Standar akuntansi, manajemen keuangan perlu bekerja sama dengan accounting atau memiliki staf-staf accounting untuk benar-benar mengelola dengan ataupun mengecek dan recheck pengelolaan keuangan itu. Selain itu juga diperlukan accounting dari eksternal ya. Benar-benar harus mengelola keuangan itu dengan baik. Karena dari situ kita akan melihat integritas kita seperti apa. Ya, laporan keuangan, catatan keuangan harusnya dijaga dengan integritas yang sangat baik. Sehingga kita harus benar-benar mengelola itu dengan tepat. Jangan sampai kita yang mengelola keuangan sendiri, kita yang ngaudit sendiri, dan kita sendiri yang ini itu enggak berarti sudah enggak sehat perusahaan itu. Walaupun enggak ada indikasi kalian itu enggak ada indikasi penggelapan keuangan atau apa, tetapi cara pandang umum masyarakat itu kan berbeda, orang itu kan berbeda gitu. Walaupun kalian tidak menggunakan dana itu, alangkah baiknya silahkan untuk kita tunjukkan laporan keuangan yang jelas, yang terbuka, dan juga semua itu dikelola dengan accounting yang bagus. Nah, yang berikutnya tips ya, ada beberapa tips. Yang terakhir ini adalah tips untuk mengelola keuangan. Pisahkan antara rekening pribadi dan rekening perusahaan, ini sudah jelas ya. Jangan sampai kita itu mengelola keuangan manajemen dengan cara seperti ini. Nah, karena banyak sekali kita itu menggunakan uang pribadi, sebentar lah pakai uang ini aja dulu, terus nanti kita nggak menggantikan. Itu sering sekali karena kita tidak tahu ya pengeluaran kita seperti apa, apalagi kita sudah berkeluarga gitu. Nanti akan berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Kalau kita ternyata kita campurkan, kita bekerja di perusahaan dan kita juga berbisnis sendiri.
uang kerja kita dan uang bisnis kita campurkan jadi satu, mindset kita pasti uang kita banyak. Pasti kita akan menggunakan uang tersebut, tapi kita tidak tahu bahwa uang itu sebagian punya perusahaan gitu loh. Bahkan orang yang tidak paham tentang pengelolaan keuangan bisnis, penghasilan satu hari itu dianggap yaitu uang dia. Padahal penghasilan satu hari itu adalah sebagian keuntungan, sebagian modal. Ya kan, modal dari penjualan itu. Kamu jualan produk X, kan kamu otomatis membeli bahan baku dari produk X itu. Biayanya berapa itu? Kenapa nggak dikurangi biaya itu? Kenapa? Itu masih keuntungan kamu nanti, penjualan kamu. Masih dikurangi biaya modal kamu tadi. Masih dikurangi sewa tempatnya. Masih dikurangi gaji karyawan. Nah, ini yang jarang sekali diperhitungkan secara detail seperti itu. Kalau dihitung secara detail seperti itu, banyak pengusaha-pengusaha mikro yang nangis gitu. Ternyata seperti ini ya, kalau aku ambil keuntungan seperti ini ternyata pendapatan seperti ini. Karena saya sering melihat pengusaha-pengusaha UMKM atau mikro itu saling bersaing harga. Tapi dia tidak memikirkan kalau saya harus bersaing harga, saya hanya mengambil keuntungan sekian, ya penjualan saya sehari sekian, itu tuh nggak cukup untuk balik modal dan juga untuk gaji karyawan. Tapi jarang sekali dipahami seperti itu. Jadi kalau di sekitar Anda atau keluarga Anda itu ada beberapa yang berbisnis, ternyata kok bisnisnya nggak gitu-gitu, tuh nggak jalan-jalan, coba dicek di sini. Karena tidak pernah diperhitungkan. Yang berikutnya adalah alokasi pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Jadi di saat kita itu punya perusahaan, pada umumnya kita juga harus digaji. Anggap aja itu bukan perusahaan kita, ya perusahaan orang lain. Jadi kita harus menerima gaji setiap bulan. Walaupun keuntungan kita sebulannya itu ratusan juta, jangan dianggap itu uang kita. Keuntungan bersih loh ya, sudah dipotong untuk gaji karyawan, listrik, kontrak dan lain sebagainya. Tetapi kita fokuskan kita untuk menggaji diri sendiri walaupun kita sebulannya 100 juta. Katakanlah sebulan kita menghitung untuk gaji kita 10 juta saja, ya udah dengan 90 juta kita memasukkan kas perusahaan kita. Setelah itu laporan keuangan yang akuntabel, yang detail, yang jelas itu sangat perlu sekali. Seperti yang saya sampaikan di poin pertama tadi, di saat kita melaporkan keuangan itu kita tuliskan modal kita hari ini berapa untuk memproduksi suatu barang. Modal kita sekian, kita produksi, kita jual, biaya produksinya itu berapa? Biaya produksinya kita menggunakan listrik apa tidak, gaji karyawan berapa, terus kita jual keuntungannya berapa, nanti keuntungannya masih dipotong itu. Nah ini loh, nanti kita akan tahu seberapa sebenarnya keuntungan kita. Nah, yang berikutnya adalah buat catatan proyeksi arus kas. Seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan ya. Jadi memang harus ada pemisahan untuk biaya modal, untuk gaji karyawan dan sebagainya, dan untuk kas untuk gaji sendiri pun juga harus gitu. Yang berikutnya, hindari uang menginap di karyawan, lakukan cek stok barang, serta pisahkan kas dan kasir dan accounting. Nah dari hal ini menunjukkan bahwa setiap harinya pemilik perusahaan itu harus ngecek pendapatannya berapa, entah itu bersih atau kotornya. Jangan sampai uang itu berhenti di karyawan saja. Kita tidak tahu karyawan kita seperti apa, walaupun zaman sekarang banyak sekali orang yang tidak bisa dipercaya, ya kan? Tidak bisa dipercaya. Walaupun bisa dipercaya karena dia disuruh memegang banyak uang dengan kurun waktu yang cukup lama, pasti uang itu akan digunakan. Entah itu dengan dari dipinjam dulu atau dan sebagainya. Lebih baik adalah setiap hari kita dicek, mengecek berapa pendapatan kita transferkan, kita minta ditransfer atau kita masukkan ke bagian keuangan kita dan lain sebagainya. Dan setiap hari jangan lupa cek stok produk kita, jangan sampai kehabisan. Ya, jangan sampai kehabisan, jangan sampai konsumen itu dikembalikan lagi. Oh, ini seperti itu. Yang berikutnya adalah pisahkan kasir dan accounting ya. Jangan sampai accounting dengan kasir itu jadi satu, karena dia nanti tidak secara SPO tidak pas ya.
karena dia nanti kasir itu bagian masalah keuangan, tapi kalau akunting dia yang akan menghitung secara detail laporan-laporan keuangannya. Jadi harus benar-benar dipisahkan, jangan disamakan. Jadi kenapa harus dipisahkan? Karena yang satu bagian kasir, yang satu bagian penerimaan keuangan, hasil dari bisnis tersebut, yang satunya bagian controllingnya saja. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk materi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.